Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan senantiasa menjaga amal-amal kebaikannya. Amin. Perkenalkan ya, nama saya Umi, praktikan itik daging yang di sini saya membawakan produk olahan daging yaitu bakso sapi. Bakso merupakan produk olahan daging yang memiliki bentuk bulat-bulat dengan tekstur yang kenyal dan berwarna keabu-abuan, serta cenderung disukai oleh masyarakat. Daging yang digunakan dalam bakso ini dapat menggunakan daging sapi, daging ayam, bahkan daging ikan, dan membawa produk sesuai dengan bahan baku asalnya. Ketika bakso ini dibuat dengan daging sapi, maka bakso sapi lah yang cenderung masyarakat kenal. Menurut Hakim et al. 2013, bakso merupakan produk olahan daging, yaitu daging yang digiling, yang dicampurkan dengan bumbu-bumbu dan juga tepung, kemudian dibentuk bulatan kecil, lalu direbus dalam air panas. Bakso merupakan sumber pangan protein, lemak, mineral, bahkan karbohidrat yang bahan bakunya adalah daging. Dalam SNI tahun 95 dijelaskan bahwa bakso jumlah daging di dalamnya tidak boleh kurang dari 50%. Dalam artian, komposisi tepung dan juga daging di dalamnya haruslah lebih banyak daging yang digunakan di dalamnya, hingga produk pangan olahan daging yaitu bakso ini benar-benarlah produk olahan daging. Saya menggunakan daging sapi bagian paha yang dengan lemak yang tidak terlalu banyak, karena hal ini lah juga yang akan mempengaruhi bakso tersebut. Di saat daging memiliki lemak terlalu banyak, maka bakso akan sulit dimakan. Selanjutnya yang paling utama adalah memotong daging. Perlu usaha lebih untuk menghaluskan daging ini. Daging harus dipotong kecil dan halus, yang nantinya akan mudah dicampurkan dengan bumbu dan juga tepung. Menghaluskan daging ini perlu waktu lama ya, apalagi saya menggunakan alat yang cenderung kecil, bahkan ini bukan untuk daging gitu. Jadi perlu effort lebih untuk menghasilkan daging yang halus. Kita akan menambahkan bumbu, kemudian nanti putih telur dan juga es kita tambahkan juga. Semua bahan dioni, diaduk rata, campur pakai tangan. Tangan harus bersih dahulu. Nah, ini dia nih cara membuat bakso. Ini adalah langkah yang paling senang gitu dalam membuat bakso. Sudah mencapai pada tahap akhir gitu. Sudah selesai pembuatannya. Jadi simple dalam membuat bakso ini, cuma butuh effort, waktu, usaha yang sedikit lebih tinggi gitu. Tinggal pada penyajian dan bakso siap untuk disantap. Saya akan mencoba menjelaskan dalam video ini, yaitu ada perbedaan yang mendasar, yaitu kekenyalannya, warna, dan juga rasanya. Dan mungkin sedikit apa sih yang mempengaruhinya. Kemudian saya akan mencoba untuk menjelaskan, untuk memaparkan ya penilaian saya sendiri, penilaian saya pribadi terhadap bakso sapi ini. Jadi video ini menampakkan dua buah produk bakso dengan dua tangan yang berbeda. Terlihat jelas perbedaannya dari kenampakan. Kemudian seperti apa sih keduanya?
bakso buatan sendiri ini memiliki kekenyalan yang cukup kenyal bagi saya gitu. Karena baksonya masih bisa dipotong dengan mudah. Dengan memiliki kekenyalan yang masih terasa di lidah. Lalu bakso komersial ini berbeda gitu ya, memiliki kekenyalan yang lebih kenyal. Karena bagi saya masih sulit untuk dipotong karena kenyalnya ini. Jadi keduanya ini berbeda dalam hal kekenyalan. Yang mempengaruhi tentunya adalah komposisinya, di mana produk bakso buatan sendiri saya ini gitu ya, masih menggunakan kandungan daging bakso yang lebih tinggi. Perbandingan daging dengan tepung yaitu 2:1 dengan tanpa memberikan bahan pangan penyedap pada bakso, sehingga kenyal yang terasa itu adalah dari dagingnya. Ini membedakannya. Kalau produk komersial ini cenderung gitu ya untuk menambahkan bahan tambahan pangan, natrium karbonat, di mana bakso bisa menjadi kenyal sesuai dengan produsen. Oke, lanjut kepada warna. Dimana para produk itu berbeda. Produk buatan saya sendiri warnanya cukup gelap ya. Dengan produk komersial ini lebih cerah. Tentunya adanya bahan tambahan pangan pewarna gitu ya dalam produk komersial ini. Dan sedangkan produk buatan sendiri ini tidak menggunakan bumbu di dalamnya juga mempengaruhinya, akan adanya bawang putih, ada merica bubuk dan garam dan bahan tambahan bumbu-bumbu lainnya gitu ya, yang saya tambahkan itu pun mempengaruhinya. Kemudian dalam rasa bakso, bagi saya sendiri keduanya sama-sama memiliki rasa bakso yang enak gitu ya. Rasa dagingnya pun terasa. Jadi daging yang lebih banyak daripada jumlah tepung menjadikan bakso ini memiliki rasa dagingnya khas, juicy gitu ya, dan bahkan kenyalannya juga terasa dari daging ini. Oke, jadi lanjut kepada review penilaian dari saya terhadap kedua bakso ini. Saya pribadi lebih memilih produk buatan sendiri. Kenapa? Yang pertama adalah produk saya ini sebagai buatan tangan sendiri gitu ya, itu memiliki daging asli yang benar-benar ditambahkan dalamnya, daging segar bahkan, hingga juicy, hingga rasa kekenyalan dan sebagainya itu pas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai bahan tambahan pangan. Produk pangan dan bahan tambahan pangan tentunya memanglah pasti gitu ya, akan terlihat lebih untuk menjaga mutunya dan atau untuk memberikan rasa yang lebih. Tapi dalam hal ini saya pribadi lebih menyukai produk pangan yang alami ibaratnya ya, tanpa adanya bahan tambahan pangan yang kimiawi dan sebagainya itu, natrium bikarbonat, CPP atau yang lainnya. Meskipun hanya dengan penambahan garam yang cenderung lebih normal sih itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk ini keduanya memang beda gitu ya, warna dari segi warna penampakan. Tetapi dalam produk pangan saya sendiri gitu ya, itu masih bisa dapat diterima sebagai warna yang lebih gelap gitu ya. Masih bisa diterima oleh khalayak gitu ya, dimana warnanya tidaklah gelap sekali gitu ya, masih bisa diterima. Jadi itu ya review penilaian dari aku terhadap kedua produk ini. Yang pertama adalah karena menggunakan daging asli, yang kedua karena tanpa bahan pengawet, tanpa bahan tambahan pangan maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah warna yang masih sedikit. Itu dari aku, dan mungkin sekian ya review dari aku akan produk bakso buatan sendiri dan juga produk komersial yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat, yang kebanyakan masyarakat itu tidak tahu gitu ya, sebenarnya bakso itu daging beneran, daging halal kah? Tapi semoga dengan mengucap bismillah atas apa yang kita makan,
produk tersebut menjadi halal bagi kita, thayyib juga bagi kita, insya Allah. Cukup sekian dari saya gitu mengenai video iptek daging ini dalam pembuatan bakso, dalam review produk juga. Mohon maaf sekali bila adanya kekurangan penyampaian, kekurangan informasi, dan juga akan adanya salah kata, kurang enak didengar dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hamdulillah.